Ruang sidang Mahkamah Keuangan Negara terasa dingin dan megah. Pilar-pilar tinggi menjulang, langit-langit berukir rumit, dan kursi-kursi kayu jati berderet rapi menghadap meja hakim yang ditinggikan. Udara terasa berat, syarat dengan ketegangan yang membeku. Di tengah ruangan itu, di balik podium jaksa yang kokoh, berdiri seorang wanita dengan tatapan setajam elang dan sikap sedingin es. Namanya Raya Adisti, jaksa negara yang reputasinya dibangun di atas ketelitian, ketidakgentaran, dan dedikasi tanpa kompromi pada hukum. Hari ini, dia memimpin salah satu kasus terbesar dalam karirnya, penyitaan aset keluarga Harsono, konglomerat yang namanya pernah identik dengan kemewahan dan kekuasaan, kini terjerat skandal penggelapan dana pemerintah berskala masif. Raya mengamati ruangan dengan tenang. Di barisan depan, tampak sisa-sisa keluarga Harsono, istri Daniel yang pucat pasi, beberapa kerabat yang menunduk dalam diam, dan pengacara mereka yang tampak tegang. Namun, fokus utama Raya tertuju pada kursi saksi yang saat itu diduduki oleh Daniel Harsono. Pria itu kini Direktur Utama Harsono Group menggantikan ayahnya yang sakit keras. Terlihat jauh lebih kurus dan garis-garis kelelahan terukir jelas di wajahnya yang dulu selalu ceria. Tapi bukan perubahan fisik itu yang membuat suasana semakin pekat. Itu adalah sejarah tak terucapkan yang membentang di antara mereka berdua. Sebuah jurang waktu 12 tahun yang dipenuhi puing-puing kenangan pahit. Daniel mengangkat wajahnya. Matanya bertemu pandang dengan Raya. Ada kilat keterkejutan, ketidakpercayaan, dan mungkin secercah rasa sakit yang coba ia sembunyikan di sana. Jelas sekali dia masih sulit menerima bahwa wanita yang berdiri di hadapannya, jaksa negara yang berkuasa penuh untuk meruntuhkan kerajaan bisnis keluarganya, adalah Raya yang sama. Raya yang dulu, gadis lugu dari keluarga sederhana, yang pernah ia cintai, dan yang pernah ia biarkan dihina sehina-hinanya oleh keluarganya sendiri di depan ratusan tamu. Raya tidak membiarkan tatapan Daniel goyah. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, seolah terbuat dari pualam. Ia menarik napas perlahan. Suaranya terdengar jelas dan tegas, memecah keheningan ruang sidang. Yang terhormat majelis hakim, berdasarkan bukti-bukti yang telah diverifikasi dan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Harsono Group, Raya memulai. Matanya tak lepas dari berkas di tangannya, namun setiap kata ditujukan pada Daniel dan keluarganya. Dengan ini, kami dari Kejaksaan Negara, mewakili negara Republik Indonesia, melaksanakan perintah penyitaan seluruh aset yang terbukti berasal dari atau terkait dengan tindak pidana tersebut. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Suasana semakin menekan. Beberapa isak tangis tertahan terdengar dari barisan keluarga Harsono. Aset-aset ini, lanjut Raya, nadanya semakin dingin, meliputi, namun tidak terbatas pada seluruh saham Harsono Group yang dimiliki oleh keluarga Harsono, properti-properti atas nama perusahaan dan pribadi yang terafiliasi, rekening-rekening bank yang telah dibekukan, kendaraan mewah, serta barang-barang berharga lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar sita yang telah disahkan. Seorang petugas pengadilan maju, menyerahkan map tebal berisi daftar aset kepada pengacara keluarga Harsono. Tangan sang pengacara sedikit gemetar saat menerimanya. Daniel menatap Raya. Ada permohonan bisu di matanya. Mungkin ia berharap melihat sedikit keraguan, sedikit belas kasihan, atau setidaknya sisa-sisa perasaan dari masa lalu. Tapi yang ia temukan hanyalah dinding baja yang tak tertembus. Raya telah berubah total. Gadis lembut yang dulu mudah terluka itu telah mati, terkubur bersama penghinaan yang ia terima. Yang ada kini hanyalah penegak hukum yang menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu. Segala aset terkait. Suara Raya menggema lagi. Kali ini lebih keras, lebih final. Diputuskan disita untuk negara. Tidak ada lagi ruang untuk diskusi atau negosiasi lebih lanjut mengenai keputusan ini.
Ia menutup berkasnya dengan sekali hentakan pelan yang terdengar seperti ketukan palu terakhir bagi dinasti Harsono. Raya mengangkat dagunya. Tatapannya menyapu Daniel sekali lagi, dingin dan jauh. Daniel tidak sanggup lagi menahan gejolak di dalam dirinya. Tangannya yang terkepal di pangkuan mulai bergetar hebat. Pandangannya kabur. Sosok Raya di depannya seolah berbaur dengan bayangan lain dari masa lalu. Bayangan seorang gadis bergaun putih yang berlari menembus hujan. Wajahnya lencun oleh air mata dan riasan yang luntur. Kilatan lampu blitz kamera para wartawan di ruang sidang seolah berubah menjadi kilatan lampu kristal di sebuah ballroom hotel mewah 12 tahun yang lalu. Suara dingin Raya yang membacakan perintah Sita bergema. Bertumpang tindih dengan suara tawa mengejek dan bisik-bisik kejam dari malam yang menghancurkannya. 12 tahun sebelumnya, ballroom hotel bintang 5 termewah di Jakarta berkilauan dengan cahaya lampu kristal. Aroma parfum mahal dan bunga impor bercampur di udara. Para tamu undangan, terdiri dari kalangan elit bisnis dan sosialita ibu kota, bergerak anggun dengan pakaian terbaik mereka. Musik klasik lembut mengalun, menciptakan suasana perayaan yang megah. Malam itu adalah malam pertunangan Daniel Harsono, putra mahkota Harsono Group, dengan Raya Adisti, seorang mahasiswi hukum berprestasi dari keluarga yang jauh dari gemerlap dunia mereka. Raya berdiri di samping Daniel di panggung kecil yang dihias indah. Ia mengenakan gaun putih sederhana namun elegan, hadiah dari Daniel. Rambut hitam panjangnya ditata apik. Dan senyum canggung namun bahagia menghiasi wajahnya. Ia merasa seperti Cinderella yang masuk ke dalam dongeng. Daniel, tampan dan gagah dalam setelan jasnya, menggenggam tangannya erat. Sesekali ia berbisik meyakinkan, mencoba meredakan gugup Raya yang terlihat jelas. "Kamu cantik sekali malam ini, Ray," bisik Daniel, senyumnya menawan. Raya tersipu. "Terima kasih, Dan. Tapi aku sedikit gugup. Mereka semua." Raya melirik ke arah tamu undangan yang menatap mereka dengan penuh selidik. "Jangan khawatir. Ada aku di sini." Daniel meremas tangannya lembut. "Ini malam kita." Seorang pembawa acara, MC, yang terkenal naik ke panggung, mengambil alih mikrofon dengan senyum profesional. Setelah beberapa basa-basi dan pujian untuk kedua calon mempelai, ia sampai pada pertanyaan puncak. "Baiklah, hadirin sekalian, momen yang kita tunggu-tunggu. Daniel, Raya, setelah malam pertunangan yang indah ini, boleh kami tahu kapan tanggal pernikahan yang sudah direncanakan?" Tanya MC dengan antusias, mengarahkan mikrofon ke arah Daniel. Daniel tersenyum lebar, hendak menjawab. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, sesosok wanita parubaya yang anggun namun berwajah kaku melangkah cepat ke atas panggung. Itu adalah Ibu Karina Harsono, Ibu Daniel. Dengan gerakan cepat dan tanpa permisi, ia merebut mikrofon dari tangan MC yang terkejut. Keheningan canggung seketika menyelimuti ballroom. Musik berhenti. Semua mata tertuju pada Ibu Karina. Wajah Daniel langsung berubah tegang. "Mama." Ibu Karina mengabaikan putranya. Ia menatap lurus ke arah tamu undangan. Lalu pandangannya menyapu Raya dari atas ke bawah dengan sorot mata merendahkan yang terang-terangan. Senyum sinis tersungging di bibirnya. "Pernikahan?" Suaranya terdengar tajam dan penuh hinaan, diperkuat oleh sistem suara ballroom. "Tanggal pernikahan apa yang kalian bicarakan?" Ia tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk. "Oh, astaga, kalian semua salah paham. Ini semua hanya, anggap saja sandiwara kecil untuk menyenangkan anak saya." Raya membeku. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan pucat pasi. Genggaman tangan Daniel di tangannya terasa mengendur. Ibu Karina melanjutkan, nadanya semakin kejam.
Kami dari keluarga Harsono tentu saja punya standar. Kami tidak mungkin membiarkan Daniel menikahi gadis. Yah, gadis yang latar belakangnya seperti ini. Ia melirik Raya lagi. Kali ini dengan tatapan jijik yang tak disembunyikan. Kalian pikir kami serius? Masa depan Harsono Group akan dipimpin oleh menantu yang ibunya hanya pengurus warteg dan ayahnya penjual nasi Padang di pinggir jalan? Yang benar saja. Suara tawa kecil mulai terdengar dari beberapa sudut ballroom. Awalnya tertahan, lalu semakin keras menjadi tawa mengejek yang terang-terangan. Bisik-bisik menyebar seperti api. Kasihan sekali gadis itu. Sudah kuduga, tidak mungkin keluarga Harsono mau besanan dengan orang biasa. Lihat wajahnya, pucat sekali. Berani-beraninya dia berharap bisa masuk keluarga Harsono. Raya merasa dunianya runtuh. Setiap tawa, setiap bisikan, setiap tatapan menghina terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Ia menoleh pada Daniel, mencari pembelaan, mencari kekuatan di mata pria yang ia cintai. Tapi yang ia temukan hanyalah Daniel yang berdiri kaku. Wajahnya merah padam karena malu, menghindari tatapan Raya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelanya. Tidak ada bantahan. Tidak ada perlawanan terhadap ibunya. Hanya keheningan yang memalukan. Di saat itulah Raya sadar. Dongengnya telah berakhir. Kereta kencana telah berubah kembali menjadi labu. Pangerannya ternyata tak lebih dari seorang pengecut yang tak berani melawan kehendak keluarganya demi gadis yang katanya ia cintai. Rasa sakit yang tajam menghunjam jantungnya. Begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Air mata mulai menggenang, mengaburkan pandangannya pada lampu-lampu kristal yang kini tampak mengejeknya. Dengan sisa harga diri yang ia miliki, Raya menarik tangannya dari genggaman Daniel yang lemas. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berbalik, melangkah turun dari panggung dengan kaki gemetar. Gaun putihnya kini terasa seperti kostum badut yang memalukan. Ia berjalan melewati kerumunan tamu yang menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan hinaan. Saat ia mencapai pintu keluar ballroom, hujan deras tiba-tiba turun di luar, seolah langit pun ikut menangisi nasibnya. Tanpa ragu, Raya berlari menembus hujan. Gaun putihnya yang indah langsung basah kuyup dan ternoda lumpur jalanan. Air mata mengalir deras di pipinya, bercampur dengan air hujan dan riasan yang luntur, menciptakan pemandangan yang menyedihkan. Ia terus berlari, tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari tempat itu, dari semua tawa dan tatapan yang menghantuinya. Suara klakson mobil dan deru hujan menjadi latar belakang isak tangisnya yang pilu. Malam pertunangan impiannya telah berubah menjadi malam penghinaan paling berdarah dalam hidupnya. Berita tentang penghinaan di pesta pertunangan itu sampai ke telinga keluarga Raya dengan cepat. Ayahnya, Pak Burhan, seorang pria sederhana namun penuh harga diri yang sehari-hari berjualan nasi Padang untuk menghidupi keluarga dan membiayai kuliah Raya, merasa terpukul luar biasa. Bukan kemiskinan mereka yang membuatnya malu, tapi harga diri keluarganya yang diinjak-injak di depan umum oleh keluarga kaya raya itu. Rasa sakit hati, kekecewaan pada Daniel yang ia kira pemuda baik-baik, dan kesedihan melihat putrinya hancur lebur membuatnya jatuh sakit. Seminggu setelah malam terkutuk itu, Pak Burhan terkena serangan stroke hebat. Tubuhnya yang dulu tegap kini tergolek lemah di ranjang sederhana di rumah mereka. Raya, dengan hati yang masih remuk redam, merawat ayahnya siang dan malam, menyuapinya bubur, membersihkan tubuhnya, membisikkan kata-kata semangat yang ia sendiri tak yakin bisa ia rasakan. Namun, kondisi Pak Burhan tak kunjung membaik. Semangat hidupnya seolah ikut padam bersama harga dirinya yang terluka. Tepat 1 bulan setelah malam pertunangan itu, Pak Burhan menghembuskan napas terakhirnya dalam tidur, meninggalkan Raya dan ibunya dalam duka yang mendalam. Di atas pusara ayahnya yang masih basah oleh air mata dan taburan bunga,
Di bawah langit kelabu yang seolah ikut berduka, Raya berdiri tegak. Air matanya sudah kering. Yang tersisa kini adalah bara api dendam dan tekad yang membara di dadanya. Ia menggenggam tanah kuburan ayahnya erat-erat. Rasa sakit karena kehilangan dan penghinaan itu telah menempa hatinya menjadi baja. Ia menatap nisan sederhana itu, lalu mengangkat wajahnya ke langit. "Bapak," bisiknya lirih. Suaranya serak namun penuh keyakinan. "Maafkan Raya tidak bisa menjaga kehormatan keluarga kita. Maafkan Raya membuat Bapak sedih hingga seperti ini." Ia menarik napas dalam. Dadanya terasa sesak oleh campuran duka dan amarah. "Tapi Raya bersumpah, Pak," lanjutnya. Suaranya kini bergetar karena emosi yang kuat. "Demi air mata ibu, demi harga diri Bapak yang mereka injak, demi semua rasa sakit ini, saya akan bangkit. Saya akan belajar lebih giat. Saya akan bekerja lebih keras. Saya akan berdiri di tempat yang begitu tinggi, begitu terhormat, sehingga mereka, keluarga Harsono, tidak akan pernah bisa lagi memandang rendah saya atau keluarga kita. Mereka tidak akan bisa menghina saya lagi. Saya bersumpah, Bapak, saya akan membuat mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan." Angin sore bertiup pelan, membawa pergi bisikan sumpahnya. Di tengah keheningan pemakaman, sebuah tekad baru telah lahir dari puing-puing kehancuran. Api yang diam telah dinyalakan di dalam jiwa Raya Adisti. Api yang kelak akan membakar habis semua rintangan di jalannya menuju puncak. Kehidupan Raya setelah kematian ayahnya dan penghinaan di pesta pertunangan berubah drastis. Luka hatinya masih menganga, namun sumpah di pusara ayahnya memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Bahkan ketika jalan di depannya tampak gelap dan terjal. Ia memutuskan untuk mengambil cuti kuliah selama 1 tahun. Bukan karena ia menyerah pada mimpinya menjadi ahli hukum, tetapi karena ia perlu waktu untuk menata kembali hidupnya, membantu ibunya yang kini harus berjuang sendirian di warteg mereka, dan yang terpenting, mencari cara untuk membiayai kembali pendidikannya tanpa bergantung pada siapapun. Dunia malam Jakarta yang keras menjadi saksi bisu perjuangannya. Siang hari, ia membantu ibunya di warteg kecil mereka, melayani pelanggan, mencuci piring, memastikan asap dapur tetap mengepul. Malam hari, ketika warteg tutup dan ibunya beristirahat, Raya berganti peran. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe yang buka hingga larut malam. Tubuhnya letih, matanya seringkali berat karena kurang tidur, namun ia menolak untuk mengeluh. Setiap lembar rupiah yang ia kumpulkan terasa begitu berharga, bukan hanya untuk menyambung hidup, tapi sebagai batu bata pertama untuk membangun kembali harga dirinya yang runtuh. Ia belajar dengan giat di sela-sela waktu istirahatnya. Seringkali hanya diterangi lampu meja redup di kamarnya yang sempit. Buku-buku hukum bekas yang ia beli dengan susah payah menjadi teman setianya. Ia melahap setiap bab, setiap pasal, setiap teori hukum dengan rasa lapar yang luar biasa. Ia tahu, pendidikan adalah satu-satunya senjata yang ia miliki untuk mengubah nasibnya, untuk memenuhi sumpahnya pada sang ayah. Setahun berlalu dalam kerja keras dan perjuangan tanpa henti. Raya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk biaya pendaftaran ulang dan beberapa keperluan kuliah lainnya. Namun, ia sadar itu tidak akan cukup untuk jangka panjang. Kemudian, sebuah kesempatan emas datang. Ia mendengar tentang program beasiswa khusus yang ditawarkan oleh Lembaga Hukum Negara, LHN, sebuah institusi bergengsi yang mencari bibit-bibit unggul di bidang hukum dari kalangan kurang mampu namun berprestasi. Dengan harapan tipis namun tekad membara, Raya mempersiapkan aplikasi beasiswa itu sebaik mungkin. Ia menyertakan transkrip nilainya yang cemerlang sebelum cuti, surat rekomendasi dari beberapa dosen yang mengakui potensinya, dan sebuah esai pribadi yang ia tulis dengan sepenuh hati. Dalam esai itu, ia tidak menceritakan secara gamblang tentang penghinaan yang ia alami, harga dirinya melarangnya,
Namun ia menulis tentang tekadnya untuk menegakkan keadilan, tentang mimpinya untuk menjadi suara bagi mereka yang lemah dan tertindas, tentang bagaimana hukum seharusnya menjadi pelindung bagi semua, bukan hanya alat bagi yang berkuasa. Ia menulis tentang ayahnya, tentang perjuangan ibunya, dan tentang api semangat yang membuatnya ingin bangkit dari keterpurukan. Beberapa minggu kemudian, surat balasan dari LHN tiba. Tangan Raya gemetar saat membukanya. Jantungnya berdebar kencang. Dan kemudian, air mata haru mengalir di pipinya saat ia membaca kata-kata. Selamat, Saudari Raya Adisti. Anda dinyatakan lolos seleksi dan berhak menerima beasiswa penuh dari lembaga hukum negara. Itu adalah titik balik dalam hidupnya. Beban finansialnya terangkat. Dan jalan menuju mimpinya kini terbuka lebar. Kembali ke bangku kuliah dengan dukungan beasiswa LHN. Raya belajar dengan semangat berlipat ganda. Ia tidak lagi hanya ingin lulus. Ia ingin menjadi yang terbaik. Ia aktif dalam diskusi kelas, menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan, mengikuti berbagai seminar dan lokakarya hukum. Prestasi akademisnya meroket. Ia lulus dengan predikat cum laude dan menjadi lulusan terbaik di angkatannya. Membuat bangga ibunya dan almarhum ayahnya di alam sana. Lulus dari Fakultas Hukum adalah satu hal. Menjadi penegak hukum adalah langkah selanjutnya. Raya mengikuti seleksi calon jaksa yang terkenal sangat ketat dan kompetitif. Persaingannya luar biasa. Banyak berasal dari keluarga terpandang atau lulusan universitas luar negeri. Namun, Raya tidak gentar. Pengetahuan hukumnya yang mendalam, kemampuan analisisnya yang tajam, integritasnya yang tak diragukan, serta pengalamannya ditempa keras oleh kehidupan, membuatnya menonjol. Ia berhasil lulus ujian dan resmi menyandang status sebagai jaksa. Karirnya dimulai dari bawah, sebagai jaksa fungsional di sebuah kejaksaan negeri di daerah pinggiran. Ia menangani berbagai kasus, dari pencurian ringan hingga sengketa tanah yang rumit. Setiap kasus ia pelajari dengan teliti. Setiap persidangan ia hadapi dengan persiapan matang. Ia belajar memahami seluk-beluk sistem peradilan, berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, dan merasakan langsung bagaimana hukum ditegakkan atau terkadang, bagaimana hukum bisa dibengkokkan. Salah satu kasus pertamanya yang cukup menarik perhatian adalah kasus seorang ibu rumah tangga miskin yang tertangkap tangan mencuri beberapa kaleng susu formula di supermarket. Ibu itu mengaku terpaksa melakukannya karena anaknya sakit dan ia tidak punya uang sama sekali untuk membeli susu. Hati nurani Raya terusi. Di satu sisi, hukum harus ditegakkan, pencurian tetaplah pencurian. Di sisi lain, ia melihat keputusasaan di mata ibu itu, keputusasaan yang mungkin pernah ia rasakan dalam bentuk berbeda. Setelah mempelajari kasusnya lebih dalam, mencari tahu latar belakang keluarga ibu tersebut, dan memastikan bahwa ini adalah pelanggaran pertamanya yang didorong oleh keadaan mendesak, Raya mengambil langkah berani. Dalam tuntutannya di persidangan, ia memang menyatakan ibu tersebut bersalah. Namun ia merekomendasikan hukuman yang sangat ringan, bahkan cenderung mengarah pada pembebasan bersyarat dengan pembinaan. Ia berargumen bahwa memenjarakan ibu tersebut justru akan menimbulkan masalah sosial baru bagi anaknya dan tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan yang melatar belakanginya. Hakim, setelah mempertimbangkan argumen Raya dan melihat penyesalan tulus dari si ibu, akhirnya menjatuhkan vonis percobaan. Kasus kecil ini, secara tak terduga, diliput oleh beberapa media lokal. Mereka menyoroti sisi kemanusiaan Raya, memberinya julukan, jaksa berhati nurani. Berita ini sampai ke telinga para petinggi di Kejaksaan Agung. Nama Raya mulai dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena integritas dan empatinya. Seiring waktu, dedikasi dan prestasinya terus menanjak. Ia dipromosikan menjadi jaksa di Kejaksaan Tinggi, menangani kasus-kasus yang lebih besar dan kompleks. Kemudian, puncaknya,
Ia berhasil menembus posisi prestisius sebagai jaksa negara di Kejaksaan Agung, sebuah pencapaian luar biasa bagi seseorang yang memulai dari nol sepertinya. Dalam perjalanannya meniti karir, Raya pernah bertemu dengan seorang hakim senior yang bijaksana, Hakim Anwar namanya. Beliau melihat potensi besar dalam diri Raya, namun juga merasakan ada api terpendam di matanya. Suatu hari, setelah sebuah sidang yang cukup menguras emosi, Hakim Anwar mengajaknya berbincang santai di ruangannya. "Jaksa Raya," kata Hakim Anwar sambil menyeruput teh hangatnya. "Saya melihat api di mata Anda. Api semangat, tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan membara di saat bersamaan." Raya terdiam sejenak, terkejut dengan pengamatan hakim tua itu. "Jangan biarkan api itu membakar Anda dari dalam, Nak," lanjut Hakim Anwar lembut. "Saya tahu dunia ini tidak adil. Banyak luka dan kekecewaan yang bisa mengubah seseorang." Beliau meletakkan cangkirnya, menatap Raya lekat. "Mungkin Anda pernah merasa dijatuhkan, dihina, direndahkan. Mungkin ada keinginan untuk membalas." Raya menelan ludah, merasa seperti buku terbuka di hadapan hakim bijaksana itu. "Ingatlah ini, Raya," kata Hakim Anwar. Suaranya penuh kearifan. "Balas dendam terbaik bukanlah dengan menginjak mereka yang pernah menginjakmu. Bukan dengan menjatuhkan mereka ke lumpur yang sama. Karena jika kamu melakukan itu, kamu tidak lebih baik dari mereka. Balas dendam terbaik," beliau melanjutkan, "adalah dengan terus melangkah maju, terus naik lebih tinggi. Berdirilah di puncak yang begitu tinggi sehingga mereka harus mendongak untuk melihatmu. Dan ketika kamu sudah di atas sana, jangan buang waktumu untuk melirik ke bawah, ke arah mereka. Fokuslah pada langit yang lebih luas di depanmu. Itulah kemenangan sejati. Bukan menyakiti kembali, tapi membuktikan bahwa kamu jauh lebih kuat dan lebih baik dari rasa sakit yang mereka timpakan padamu." Kata-kata Hakim Anwar itu terngiang dalam benak Raya selama bertahun-tahun. Menjadi pengingat, menjadi kompas moral di tengah badai ambisi dan kenangan pahit masa lalu. Ia memilih untuk tidak melupakan penghinaan itu, tetapi menjadikannya bahan bakar untuk terus maju, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun dirinya menjadi versi terbaik yang tak terkalahkan. Dan kini, 12 tahun kemudian, ia berdiri di ruang sidang itu, bukan lagi sebagai gadis lemah yang menangis di tengah hujan, tapi sebagai jaksa negara Raya Adisti, siap menjalankan tugasnya, siap menunjukkan siapa yang sebenarnya menang di akhir cerita. Penyelidikan terhadap Harsono Group berjalan intensif dan sistematis di bawah komando langsung Jaksa Negara Raya Adisti. Tim jaksa penyidik, auditor forensik dari Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dan penyidik dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, bekerja siang malam, mengurai benang kusut skandal finansial yang ternyata jauh lebih besar dan rumit dari perkiraan awal. Bukti-bukti mulai terkumpul, membentuk gambaran suram tentang bagaimana keluarga Harsono membangun dan mempertahankan kerajaan bisnis mereka. Terungkap bahwa Harsono Group, melalui jaringan perusahaan cangkang, Shell Companies, yang rumit dan tersebar di beberapa negara suaka pajak, tax haven, telah melakukan praktik pencucian uang dalam skala masif selama bertahun-tahun. Dana hasil penggelapan proyek-proyek pemerintah, markup anggaran, dan suap kepada oknum pejabat dialirkan melalui transaksi berlapis yang dirancang untuk mengaburkan asal-usul uang haram tersebut. 8 anak perusahaan Harsono Group diidentifikasi sebagai saluran utama pencucian uang. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di berbagai sektor dari properti, perkebunan, hingga perdagangan komoditas, memanipulasi laporan keuangan mereka secara sistematis. Mereka mencatat transaksi fiktif, menggelembungkan biaya operasional, dan mentransfer dana secara ilegal ke rekening-rekening di luar negeri atas nama entitas bisnis yang sulit dilacak jejak kepemilikannya.
Kerugian negara akibat praktik ini ditaksir mencapai ratusan, bahkan mungkin ribuan triliun rupiah, sebuah angka fantastis yang menyakiti rasa keadilan publik. Selain itu, ditemukan juga bukti kuat adanya penghindaran pajak, tax evasion, yang dilakukan secara terstruktur, merugikan penerimaan negara dalam jumlah yang signifikan. Raya mempelajari setiap lembar dokumen, setiap laporan analisis, setiap kesaksian dengan ketelitian luar biasa. Wajahnya tetap tenang dan fokus, tidak menunjukkan emosi apapun. Bahkan ketika nama Daniel Harsono berulang kali muncul dalam berkas-berkas perkara. Ia memimpin rapat koordinasi dengan kepala dingin, memberikan instruksi yang jelas dan terukur kepada timnya. Ia memastikan setiap langkah penyidikan dilakukan sesuai prosedur hukum, menjaga agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak Harsono untuk melakukan perlawanan hukum. Tidak ada seorang pun di dalam timnya yang tahu tentang hubungan pribadi antara Raya dan Daniel di masa lalu. Bagi mereka, Raya adalah jaksa negara yang profesional, tegas, dan berdedikasi tinggi pada tugasnya. Mereka mengagumi ketenangannya dalam menghadapi kasus sebesar ini, kasus yang melibatkan salah satu keluarga paling berpengaruh di negeri ini. Mereka tidak menyadari bahwa di balik ketenangan itu, ada badai emosi yang coba ia redam. Ada luka lama yang sesekali terasa perih ketika nama Harsono disebut. Suatu sore, setelah rapat panjang yang membahas strategi penuntutan, Bima, asisten pribadi Raya yang sudah cukup lama bekerja dengannya dan sangat ia percaya, memberanikan diri bertanya. Mereka sedang berada di ruangan kerja Raya yang luas namun sederhana. Tumpukan berkas kasus menggunung di meja. Ibu jaksa, Bima memulai dengan hati-hati. Saya mohon maaf jika lancang. Tapi, dari data-data yang kita kumpulkan, Direktur Utama Harsono Group saat ini, Daniel Harsono, apakah benar beliau ini adalah orang yang sama, yang dulu pernah? Bima tidak melanjutkan kalimatnya. Ragu-ragu. Ia pernah mendengar desas-desus lama tentang masa lalu atasannya, meski tidak pernah terkonfirmasi. Raya berhenti sejenak dari membaca laporan di tangannya. Ia tidak mengangkat wajahnya, namun Bima bisa merasakan perubahan atmosfer di ruangan itu. Udara terasa sedikit lebih dingin. Maksudmu? Tanya Raya datar, masih menatap berkas. Maaf, Bu. Maksud saya, apakah beliau ini mantan tunangan ibu? Tanya Bima pelan, nyaris berbisik. Raya akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya lurus menembus Bima, dingin dan tanpa emosi. Tidak ada tanda-tanda keterkejutan atau kemarahan, hanya ketenangan yang hampir terasa menakutkan. Ia meletakkan berkasnya perlahan di atas meja. Bima, katanya dengan suara yang terkontrol sempurna, saya tidak pernah punya tunangan. Bima tertegun mendengar jawaban itu. Raya melanjutkan, nadanya tegas namun tetap tenang. Yang ada hanyalah seorang kenalan dari masa lalu. Kenalan yang kebetulan pernah menjatuhkan saya dan keluarga saya. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan penekanan yang jelas. Dan kini, kenalan itu beserta keluarganya terbukti telah menjatuhkan negara ini dengan merampok uang rakyat. Setelah itu, ia kembali meraih berkasnya, seolah percakapan tadi tidak pernah terjadi. Fokus pada pekerjaanmu, Bima. Pastikan semua bukti terkunci rapat. Kita tidak boleh gagal dalam kasus ini. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Bima hanya bisa mengangguk patuh. Rasa ingin tahunya terbungkam oleh aura dingin dan profesionalisme atasannya. Ia sadar, masa lalu itu adalah bab yang sudah ditutup rapat oleh Raya, dan tidak seorang pun diizinkan untuk membukanya kembali. Yang ada kini hanyalah jaksa negara Raya Adisti dan target operasinya, keluarga Harsono. Tidak ada ruang untuk sentimen pribadi dalam perang melawan korupsi ini. Api yang diam di dalam diri Raya tetap menyala. Namun kini cahayanya diarahkan sepenuhnya untuk menerangi kebenaran dan menegakkan keadilan bagi negara,
bukan untuk membakar jembatan masa lalu yang telah rapuh. Seiring berjalannya proses hukum, posisi keluarga Harsono semakin terdesak. Aset-aset mereka dibekukan, rekening bank diblokir, dan ruang gerak mereka semakin terbatas. Ayah Daniel, Harsono Senior, yang sudah lama sakit-sakitan, kondisinya semakin memburuk mendengar berita keruntuhan kerajaan bisnis yang ia bangun susah payah. Daniel, sebagai nahkoda baru di tengah badai, berusaha mati-matian menyelamatkan apa yang tersisa. Namun dinding hukum yang dibangun oleh tim jaksa di bawah pimpinan Raya terlalu kokoh untuk ditembus. Di tengah keputusasaannya, Daniel mencoba berbagai cara untuk meredakan situasi. Melalui pengacaranya, ia menawarkan proposal damai, negosiasi pengembalian sebagian kerugian negara, bahkan mencoba melobi beberapa pejabat tinggi yang ia kenal. Namun, semua usahanya sia-sia. Raya, dengan dukungan penuh dari pimpinan Kejaksaan Agung dan opini publik yang mengutuk keras tindakan korupsi Harsono Group, menutup semua pintu negosiasi di luar jalur hukum. Kasus ini harus diselesaikan di pengadilan, dan keadilan harus ditegakkan sepenuhnya. Merasa tidak ada jalan lain, Daniel mengambil langkah nekat. Ia memutuskan untuk mencoba mendekati Raya secara pribadi, berharap bisa menyentuh sisi kemanusiaan atau mungkin sisa-sisa perasaan dari masa lalu yang ia harapkan masih ada di hati Raya. Setelah beberapa kali mencoba menghubungi melalui jalur formal dan selalu ditolak, suatu sore, ia berhasil mencegat Raya saat keluar dari gedung Kejaksaan Agung menuju mobil dinasnya. Pengawal pribadi Raya segera bergerak maju, membentuk barikade, namun Raya memberi isyarat agar mereka tenang. Ia menatap Daniel yang berdiri beberapa meter di depannya. Pria itu tampak kusut. Matanya memerah karena kurang tidur dan tekanan batin. Ia tidak lagi memancarkan aura percaya diri dan kekuasaan seperti dulu. Yang ada hanyalah sosok pria yang hancur dan putus asa. Raya. Ibu jaksa. Panggil Daniel. Suaranya serak. Bisa kita bicara sebentar? 5 menit saja. Raya menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada yang perlu dibicarakan di luar ruang sidang, Pak Daniel Harsono. Saya mohon, Raya. Ini bukan tentang kasusnya. Ini tentang kita, desak Daniel. Langkahnya maju satu tindak, namun terhenti oleh tatapan tajam Raya. Tidak ada kita, Pak Daniel, jawab Raya dingin. Yang ada hanya jaksa negara dan tersangka kasus korupsi. Daniel tampak terpukul oleh kata-kata itu. Namun ia tidak menyerah. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengeluarkan sepucuk surat dari saku jasnya. Amplopnya berwarna krem sederhana. Saya tahu saya tidak pantas meminta maaf. Saya tahu semua sudah terlambat, kata Daniel lirih. Matanya menatap Raya dengan penuh penyesalan. Tapi tolong, baca ini. Hanya ini yang bisa saya lakukan sekarang. Ia mengulurkan surat itu ke arah Raya. Sejenak Raya ragu. Namun akhirnya ia menerima surat itu. Tangannya tidak gemetar. Kontras dengan tangan Daniel. Terima kasih, bisik Daniel. Ada sedikit harapan di matanya. Ia tidak berani menatap Raya lebih lama. Segera berbalik dan berjalan cepat menuju mobilnya yang menunggu di seberang jalan, meninggalkan Raya yang berdiri mematung memegang surat darinya. Malam itu, di apartemennya yang sunyi, setelah menyelesaikan sisa pekerjaannya, Raya duduk di sofa empuknya. Ia menatap amplop krem di tangannya cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas berisi tulisan tangan Daniel yang rapi namun terlihat sedikit kacau, seolah ditulis dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Raya, aku tahu tidak ada kata yang cukup untuk menebus apa yang telah aku dan keluargaku lakukan padamu 12 tahun yang lalu. Aku tahu, maaf, terdengar begitu murah dan tidak berarti sekarang. Tapi aku harus mengatakannya. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Malam itu,
Malam pertunangan kita. Aku adalah pengecut terbesar di dunia. Aku membiarkan ibuku menghinamu, menghina keluargamu, di depan semua orang. Aku hanya diam, terlalu takut kehilangan warisan, terlalu takut melawan ibuku, terlalu malu untuk membelamu. Aku tidak pantas mendapatkan cintamu saat itu. Dan aku tahu aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu sekarang. Setiap hari selama 12 tahun ini, bayangan wajahmu yang terluka malam itu selalu menghantuiku. Aku mencoba melupakan, mencoba membenarkan tindakanku, tapi aku gagal. Rasa bersalah ini selalu ada, Raya. Aku hidup dalam penyesalan. Aku tidak menulis ini untuk meminta belas kasihan dalam kasus ini. Aku tahu aku harus bertanggung jawab atas perbuatan Harsono Group. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal telah menyakitimu begitu dalam. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu. Raya, kamu pantas mendapatkannya. Daniel. Di dalam amplop itu, terselip juga sebuah foto lama yang sudah sedikit kusam. Foto mereka berdua di malam pertunangan, beberapa saat sebelum Ibu Karina naik ke panggung. Di foto itu, Raya tampak begitu cantik dalam gaun putihnya. Senyumnya malu-malu namun penuh harapan. Daniel berdiri di sampingnya, gagah dan tersenyum bangga. Namun, jika dilihat lebih teliti, ada secercah keraguan dan kecemasan di mata Raya. Seolah ia sudah merasakan firasat buruk akan apa yang terjadi selanjutnya. Raya menatap foto itu lama. Kenangan pahit malam itu kembali menyeruak. Namun kali ini tidak lagi terasa menyakitkan seperti dulu. Luka itu sudah mengering, meninggalkan bekas, tapi tidak lagi mengendalikan hidupnya. Ia melihat gadis di foto itu, gadis naif yang pernah begitu mencintai pria di sampingnya, dan merasa kasihan padanya. Tapi ia bukan lagi gadis itu. Ia membaca surat Daniel sekali lagi. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada getaran emosi yang terlihat di wajahnya. Penyesalan Daniel mungkin tulus. Tapi itu tidak mengubah apapun. Itu tidak bisa mengembalikan ayahnya yang telah tiada. Itu tidak bisa menghapus luka dan penghinaan yang pernah ia rasakan. Dan yang terpenting, itu tidak bisa menutupi kerugian negara yang disebabkan oleh keserakahan keluarganya. Dengan tenang, Raya melipat kembali surat itu beserta fotonya. Ia mengambil map tebal berisi berkas kasus Harsono Group dari atas meja kerjanya. Ia membuka map itu, menyelipkan surat dari Daniel di antara lembaran-lembaran bukti kejahatan finansial keluarga Harsono. Lalu, ia menutup map itu kembali dengan rapat. Penyesalanmu, bisiknya pada udara kosong di ruangan itu, suaranya dingin dan final. Tidak cukup untuk menutup kebocoran uang negara yang kalian sebabkan, Daniel. Keadilan harus tetap berjalan. Surat itu kini menjadi bagian dari arsip kasus. Sebuah catatan kaki yang tidak relevan dalam narasi besar tentang keadilan yang harus ditegakkan. Emosi pribadi tidak lagi memiliki tempat dalam misi Raya. Hari penentuan akhir pun tiba. Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan, di mana tim jaksa yang dipimpin Raya berhasil membeberkan semua bukti kejahatan Harsono Group dengan tak terbantahkan, majelis hakim akhirnya mengetuk palu vonis. Daniel Harsono dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun serta denda miliaran rupiah. Aset-aset Harsono Group yang terbukti terkait dengan kejahatan dirampas seluruhnya untuk negara. Dinasti bisnis yang pernah begitu digdaya itu resmi runtuh. Beberapa hari setelah vonis dibacakan, Raya Adisti, dalam kapasitasnya sebagai jaksa negara yang menangani kasus tersebut, menggelar konferensi pers besar-besaran di Aula Kejaksaan Agung. Puluhan wartawan dari berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun online, telah berkumpul, siap meliput pernyataan resmi dari sosok jaksa wanita yang menjadi sorotan utama dalam pengungkapan skandal korupsi terbesar tahun itu.
Raya memasuki ruangan dengan langkah tegap dan penuh percaya diri. Ia mengenakan seragam kejaksaan lengkap, rambutnya disanggul rapi, wajahnya menunjukkan ketenangan dan otoritas. Blitz kamera menyala bertubi-tubi. Suara jepretan kamera dan bisik-bisik wartawan memenuhi ruangan. Ia duduk di meja utama, didampingi oleh beberapa petinggi kejaksaan lainnya. Setelah juru bicara kejaksaan memberikan pengantar singkat, Raya mengambil alih mikrofon. Suasana seketika hening. Semua mata tertuju padanya. Selamat siang, rekan-rekan media, hadirin sekalian. Raya memulai, suaranya jelas dan lantang, menggema di seluruh ruangan. Saya berdiri di sini hari ini mewakili Kejaksaan Republik Indonesia untuk menyampaikan perkembangan terakhir terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan korporasi Harsono Group. Ia memaparkan secara ringkas kronologi kasus, bukti-bukti kunci yang ditemukan, hingga putusan pengadilan yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa, termasuk Daniel Harsono. Ia berbicara dengan lugas, faktual, dan profesional. Namun, di akhir pernyataannya, Raya menambahkan beberapa kalimat yang terdengar lebih personal, namun tetap dalam koridor tugasnya sebagai penegak hukum. Kalimat-kalimat yang seolah menjadi penutup dari sebuah babak panjang dalam hidupnya, sekaligus penegasan atas prinsip yang ia pegang teguh. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua. Lanjut Raya, tatapannya menyapu para wartawan, bahwa hukum di negeri ini berlaku sama bagi siapa saja. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, tidak peduli seberapa besar kekuasaan atau kekayaan yang mereka miliki. Ia berhenti sejenak, mengambil napas, lalu melanjutkan dengan nada suara yang sedikit lebih dalam, mengandung penekanan yang kuat. Negara tidak akan pernah tunduk pada kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu. Negara tidak akan berkompromi dengan praktik korupsi yang merampas hak-hak rakyat. Kemudian, ia mengucapkan kalimat terakhir yang seolah ditujukan pada masa lalunya, pada mereka yang pernah merendahkannya, meskipun ia tidak menyebut nama secara spesifik. Dan negara, katanya dengan tatapan tajam dan suara yang bergetar samar oleh emosi yang terkendali, tidak akan pernah tunduk pada siapapun, bahkan pada mereka yang di masa lalu mungkin pernah merasa begitu berkuasa hingga bisa menginjak-injak harga diri rakyat biasa. Pernyataan itu menggema, meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang hadir. Para wartawan segera memberondongnya dengan pertanyaan, namun Raya menjawabnya dengan tenang dan terukur, kembali fokus pada aspek hukum kasus tersebut. Konferensi pers itu menjadi berita utama di seluruh negeri, mengukuhkan citra Raya sebagai jaksa yang tegas, berani, dan berintegritas tinggi. Simbol kemenangan hukum atas kekuasaan dan keserakahan. Beberapa waktu setelah kasus Harsono resmi ditutup dan debu-debu persidangan mulai mengendap, Raya mengambil cuti beberapa hari. Ia pulang ke rumah ibunya, ke rumah sederhana tempat ia dibesarkan, tempat ibunya masih setia mengelola warteg kecil peninggalan ayahnya. Suasana rumah terasa hangat dan damai, kontras dengan hiruk-pikuk dan tekanan pekerjaannya di Jakarta. Ia membantu ibunya melayani pembeli di warteg, berbincang santai tentang hal-hal ringan, menikmati masakan ibunya yang selalu ia rindukan. Sore harinya, Raya berdiri di depan meja abu kecil di sudut ruang tamu, tempat foto almarhum ayahnya dipajang dengan bingkai sederhana. Di sampingnya selalu ada vas kecil berisi bunga segar yang diganti ibunya setiap hari. Ia menatap lekat foto ayahnya. Wajah pria pekerja keras yang selalu tersenyum teduh itu. Ada rasa haru dan bangga yang membuncah di hatinya. Dengan tangan lembut, ia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Itu adalah salinan resmi putusan pengadilan yang menyatakan penyitaan seluruh aset Harsono Group oleh negara. Ia meletakkan kertas itu dengan hati-hati di depan foto ayahnya. "Bapak," bisiknya lirih. "Raya sudah penuhi janji Raya. Mereka sudah tidak bisa lagi menghina kita. Keadilan sudah ditegakkan. Pak, bukan hanya untuk kita,
Tapi untuk negara, ibunya mendekat, berdiri di sampingnya, merangkul bahunya dengan lembut. Ada air mata haru di mata wanita tua itu. Bapakmu pasti bangga sekali padamu, Enduk, kata ibunya pelan. Malam itu, sebelum kembali ke Jakarta, Raya membuka sebuah kotak kecil yang ia simpan rapat di dasar lemarinya. Di dalamnya tergeletak sebuah cincin emas putih dengan berlian kecil. Cincin pertunangan dari Daniel yang pernah ia lemparkan kembali ke arahnya di malam hujan itu. Namun entah bagaimana kembali padanya. Ia mengambil cincin itu, menatapnya sejenak di bawah cahaya lampu kamar. Cincin itu berkilauan indah, namun kilaunya terasa dingin dan kosong. Itu adalah simbol dari masa lalu yang menyakitkan, dari cinta yang dikhianati, dari penghinaan yang membekas. Tapi kini, cincin itu tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pemenang. Dengan tenang, Raya memasukkan kembali cincin itu ke dalam kotaknya. Lalu, ia mengambil selotip bening dan merekatkan kotak itu hingga tertutup rapat, menyegelnya. Ia tidak membuangnya, tapi juga tidak akan pernah memakainya. Cukup menyimpannya sebagai pengingat akan perjalanan panjang yang telah ia lalui, sebagai bukti bahwa ia telah berhasil melewati badai. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Wanita kuat, mandiri, dan berintegritas yang kini ia lihat adalah hasil dari tempaan rasa sakit dan perjuangan tanpa henti. Sumpahnya di pusara sang ayah telah terwujud, namun dengan cara yang lebih mulia daripada sekadar balas dendam. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia teringat kata-kata bijak Hakim Anwar. Balas dendam, bisiknya pada pantulan dirinya di cermin. Bukan tentang membalas rasa sakit yang sama persis. Bukan tentang menjatuhkan mereka ke titik terendah. Ia menarik napas dalam, merasakan kelegaan dan kedamaian yang akhirnya ia raih. Balas dendam terbaik adalah tentang berdiri tegak setelah dijatuhkan. Tentang membangun kembali dirimu menjadi lebih kuat. Tentang membuktikan siapa sebenarnya yang menang di akhir cerita. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kehormatan dan keadilan. Api yang diam di dalam dirinya kini memancarkan cahaya kemenangan yang tenang dan bermartabat. Babak baru dalam hidup jaksa negara Raya Adisti telah dimulai.